Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi fid dharain, amin. Wa qala ta'ala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab, kitab, wal hikmata, dan hikmah. Fa'ilnya nabi ya, yu'allimuhum ya nabi. Wa ammal akhbaru fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis fa qawluhu, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma ba'atha Mu'adzan, ketika Rasulullah mengutus Sayyidina Mu'adz ilal Yamani, ke negeri Yaman, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Allah memberikan hidayat melalui engkau, artinya ada orang bisa masuk Islam melalui engkau, ada orang bisa menjadi baik melalui engkau, satu orang saja. Khairun laka, lebih baik bagimu, minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, siapa yang belajar baban, satu bab, minal ilmi, dari ilmu, liyu'alliman nasa, untuk mengajarkan orang-orang, u'tiya, diberikan itu, man thawaba sab'ina siddiqa, pahalanya 70 orang siddiq. Siddiq itu yang imannya benar-benar. Wa qala Isa sallallahu alaihi wasallam, man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Man alima, siapa orang yang telah tahu, wa amila, dan mengamalkan, wa 'allama, dan mengajarkan, fadzalika, maka itu orang yud'a, diberi titel, dipanggil, disebut-sebut aziman, sebagai orang azim, fi malakutis samawati, di petala langit. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati yaqulu Allah subhanahu lil 'abidina wal mujahidin. Apabila datang hari kiamat, berfirman Allah Ta'ala kepada orang-orang ahli ibadah dan orang-orang ahli jihad, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Fa yaqulul ulama'u, maka berkata para ulama, bifadli ilmina ta'abbadu wa jahadu, dengan keutamaan ilmu kami mereka bisa beribadah. Para abidin bisa ibadah bi'ilmil ulama, wajahadu, para mujahidin bisa jihad bi'ilmil ulama. Fayaqulullah azza wa jalla, berfirman Allah Ta'ala kepada para ulama ini, antum indi ka ba'dhi malaikati, kalian di sisiku seperti sebagian malaikatku. Ishfa'u tusyaffa'u, berilah oleh kalian syafaat, maka akan diterima syafaat kalian. Fayashfa'una, maka mereka ulama memberikan syafaat. Thumma yadkhulunal jannah, kemudian mereka, para ulama itu, masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa ulama juga kelompok yang nanti di hari kiamat bisa memberi syafaat, masuk kelompok pemberi syafaat ya ulama. Jelas ba'da Rasulullah wal anbiya wal mursalin. Tapi ulama yang bagaimana? Ulama yang mengajar. Wa hadza
innama yakunu bil ilmi al muta'addi bit ta'lim lal ilmi al lazim alladhi la yata'adda bihi. Kan al ilmu ilman. Ada ilmu lazim, ada ilmu muta'addi. Ilmu lazim yang buat pribadi. Orang ngaji sampai alim tapi buat dirinya sendiri. Enggak ngajar. Ada ilmu muta'addi. Orang alim mengajar. Muta'addi itu yang disampaikan kepada orang lain, dipakai ngajar. Ulama mana yang bisa memberi syafaat? Ulama yang ilmunya ilmul muta'addi. Apa dalilnya? Tadi itu. Bifadli ilmina ta'abbadu wa jahadu. Bifadli ilmina itu kan bi ta'limina kan. Gara-gara mereka mendengarkan pelajaran saya, mereka beribadah dan bisa berjihad. Maka orang yang alim tapi tidak mau mengajar, tidak mau mengarang, tidak mau memberi mau'izah hasanah, memberi nasihat, maka di yaumil qiyamah dia bisa selamat bi fadli ilmihi, tapi tidak bisa yashfa', tidak bisa memberikan syafaat. Wa hadza, dan ini innama yakunu bil ilmil mutaaddi, dengan ilmu yang mutaaddi. Ilmu mutaaddi itu yang sampai ke yang lain. Kalau fi'il ini diambil dari istilah fi'il lazim, fi'il lazim, fi'il mutaaddi. Fi'il lazim yang tidak butuh kepada maf'ul, fi'il mutaaddi yang butuh kepada maf'ul. Walhasil al-alimul mutaaddi huwal muallim, gitulah. Alim mutaaddi artinya muallim. Kalau alim lazim pribadi. Kalau aulia itu ada majdzub, ada kamil. Kalau majdzub yang pribadinya saja tersambung kepada Allah tapi tidak bisa ngajar. Kalau wali yang kamil seperti Imamen, Sayyidil Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf, itu kan kamil, pribadinya ma Allah, tapi zahirhu tetap bisa yu'allim dan lain-lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla la yantazi'ul ilma intiza'an minan nas ba'da an yu'tiyahum iyyahu walakin yadhhabu bidhahabil ulama fa kullama dhahaba 'alimun dhahaba bima ma'ahu minal ilmi hatta idza lam yubqi illa ru'asa'a juhalan in su'ilu aftahu bighairi ilmin fayadhilluna wa yudhillun. Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yantazi'ul ilma, tidak mencabut siapa Allah al-ilma ilmu, intiza'an minan nas, dengan mencabutnya dari manusia. Maksudnya begini, enggak ada orang umpama ahli fikih bangun tidur langsung bodoh gitu. Ya enggak, bukan begitu caranya. Ba'da an yu'tiyahum iyyahu, setelah Allah memberikan kepada mereka ilmu. Walakin, akan tetapi, yadhhabu bidhahabil ulama, ilmu itu akan lenyap dengan lenyapnya para ulama. Fa kullama dhahaba 'alimun, setiap lenyap yakni mati, alimun orang alim, dhahaba bima ma'ahu minal ilmi, masyaallah, maka ikut hilang bima ma'ahu minal ilmi, dengan apa-apa yang bersama itu alim dari ilmu. Jadi memang kalau ini mah iya, ulama itu eman doh. Ya kayak Imam Syafi'i aja, udah taruh yang papan atas sekali. Imam Syafi'i sudah wafat kan. Taruh kalana mu'allafat katsira. Tapi apa segitu ilmunya Imam Syafi'i? Ya enggak. Jeniusnya kayak gitu. Sampai ada qaul qadim, qaul jadid, itu artinya kan setiap waktu itu ya taragga ilmu. Itu tidak bisa dipungkiri di dunia ilmu ya, bahwa Imam Syafi'i itu jenius-jeniusnya orang itu. Allah, saya nggak bisa bayangkan kalau beliau sampai umur 100 tahun umpama masih hidup, atau 150 tahun, mungkin muncul lagi qaul yang lebih jadid, qaul ajad, panjang umur lagi muncul lagi. Orangnya nggak bisa dikira-kira cerdasnya itu. Zaka, anak nggak bicara futuh ini, futuh beda lagi. Imam Syafi'i itu jenius, orang yang sangat jenius. Pokoknya yang mujtahid itu nggak bisa diukur jeniusnya itu. Imam Syafi'i
Terus kalau di tauhid, Imam Asy'ari, Imam Maturidi, yang kelas-kelas mujtahid mutlak, itu kejeniusan beliau-beliau itu luar biasa. Tapi memang yang terkenal dzaka mufrid itu Imam Syafi'i. Gak ada bandingannya. Ini bisa Anda lihat itu ada pembahasan tentang keajaiban mazhab Syafi'i, dan luar biasanya beliau itu di kitab, kalau anda nggak salah ingat, Jami' Karamatul Aulia juz awal, sebelum masuk ke cerita-cerita wali itu ada nukilan. Wallahu alam itu Imam Nabhani nukil dari ulama lain atau beliau sendiri. Faidatun tata'allaqu bimadhhab Syafi'i. Itu bagus untuk kalian baca itu, agar terbuka pikiran kita. Man huwa al-Imam Syafi'i. Nah, begitu beliau wafat, saya yakin masih banyak ilmu-ilmu yang belum beliau sampaikan kepada umat, keburu beliau mati. Ini fakullama dhahaba 'alimun dhahaba bima ma'ahu min al-'ilmi. Walakin bifadlillah 'azza wa jalla taraka lana al-Imam Syafi'i pembahasan ilmu beliau yang sempat beliau karang ya sudah banyak sih. Alhamdulillah ada dzalik. Tapi bukan berarti jami'u ilmi Syafi'i la. Hatta idza lam yubqi, sehingga ada yang baca lam yabqa, di sini dibaca lam yubqi. Hatta sehingga idza lam yubqi, tidak menyisakan siapa Allah, illa ru'asa juhalan, kecuali pimpinan-pimpinan yang bodoh-bodoh. In su'ilu, apabila mereka ditanya, aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, fayadillun, maka mereka semua tersesat, wa yudillun, dan menyesatkan. Memang ada pembahasan yang bilang ulama itu punya dua anak. Ini saya terjemah bahasa Indonesia ya. Saya baca sih bahasa Arab itu. Satu nukilan ada pembahasan bagus. Ulama itu punya dua anak. Satu anak biologis, ya anak biasa. Anak biologis ini ya bisa jadi kalau dia rajin ya mewarisi ilmu bapaknya, kalau tidak ya tidak kan. Tapi biasanya wathani manqusun wa nazbuhu dhahar. Kalau sudah turun ke anak pasti ada kurangnya kan. Itu di kitab apa itu? Syair nahwu itu, wathani manqusun wa nazbuhu dhahar. Tapi namanya anak ya tetap menggantikan bapaknya. Dan bakal mati. Ada habis umurnya si anak ini di dalam menggantikan si ayah. Beda dengan karangan. Jadi kalau karangan Ar-Risalah misalnya, karangannya Imam Syafi'i, kemudian Ihya, karangannya Imam Ghazali, itu anak yang abadi. Putra abadi dari Imam Ghazali ya kitabnya. Putra abadi dari Imam Syafi'i ya karangan-karangan beliau itu. Nasykurullah ala dzalik. Itu yang insyaallah bagi ila yaumil qiyamah akan tidak diambil lagi. Ya mudah-mudahan enggak terjadi kayak peristiwa Tartar itu kacau itu. Kitab-kitabnya ulama dilempar-lempar ke sungai buat lewatnya kuda, berapa saya enggak tahu tuh, ratusan ribu atau sampai juta itu kitab-kitab yang lenyap itu waktu peristiwa Tartar itu. Insyaallah sih zaman kita nggak sampai ke sana kan, sudah ada komputer, ada ini, ada itu. Bagaimana kalau kitab-kitab ulama kita, Mu'allafatus Syafi'i hilang, Mu'allafatul Ghazali hilang, Mu'allafatus Sanusi hilang, Mu'allafatul Bukhari hilang, wah habis Islam. Karena pewaris anak yang tidak akan mati dari seorang alim adalah mu'allafatuhu, karangan beliau itu. Sekarang masuk ke urusan katmul ilmi, kitmanul ilm. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'alima ilman fakatamahu, siapa yang tahu ilmu kemudian dia menyimpannya, tidak mau
mengajarkannya. Kadang ada ilmu itu kita mau ngasih ke orang eman gitu, sayang-sayang. Biasanya yang lebih ke urusan ijazah itu. Ada ijazah yang luar biasa, kita jadi pelit mau ngasih orang. Saya dapatnya susah dulu ini. Harusnya orang-orang begitu itu tahu hadis ini. Jangan pakai perasaan dalam menyebarkan ijazah. Apalagi ada yang hitung-hitungan fulus, jual beli. Saya dulu beli ijazah ini pakai mahar ini. Urusan apa itu, mau beli mau pakai mahar nggak pakai mahar, urusan nasrul ilm ya beda lagi. Sudah sebarkan semua ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau Quran, hadis, tasawuf, tauhid, ijazah, apa aja udah sebarkan. Wa natawakkalu 'ala Allah. Kalau prinsip yang saya ikuti itu, ada prinsipnya wali-wali di Hadramut itu. Saya baca di kitab-kitab Kalamul Habaib itu. Prinsip beliau-beliau itu begini. Banuqimus surah wallahu yuqimul ma'na. Tugas kita ini menyebarkan suratul ilmi. Sampaikan sudah seluas-luasnya. Wallahu yuqimul ma'na. Yang memasukkan ke hati orang yang menerima ilmu kita adalah Allah. Apalagi sekarang sudah ada macam-macam kan. Bulughul ilmi ke umat itu sampainya ilmu kan macam-macam. Ada internet, ada ini, ada itu. Kita nggak tahu aja. Satu waktu mungkin ada orang di daerah mana buka taklim kita. Yang murid-murid kita yang belajar di Darul Hadis atau di Ribatul Rahmah atau di mana, nggak masuk ke hati dia. Giliran orang di daerah mana dengarkan satu pembahasan, jadi sabab dia mengamalkan pembahasan itu. Rubba muballighin aw amin sami'. Rubba muballigh aw amin sami'in. Terkadang orang yang mendengar kedua, ketiga, keempat itu lebih mengamalkan ilmu, lebih memperhatikan ilmu sampai diamalkan, lebih menjaga ilmu sampai dia ikhlas daripada penerima ilmu yang pertama. Jadi kecuali yang saya bahas kemarin, kecuali yang ada bahaya. Yang saya terangkan kemarin itu kayak Hizbus Sayfi untuk orang yang masih di bawah umur, itu mah jangan, malah haram itu menyampaikannya. Ini kalau untuk yang tidak ada efek, tidak ada bari min efek samping. Bahasanya Miasan dulu, hadza bari'un min efek samping. Tidak ada efek sampingnya. Baligh bayafrah minkum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling farhan, paling senang kalau kita nyebarkan ilmu itu ya sahibul ilmi. Siapa sahibul ilmi al-haqiqi? Ala wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man alima ilman, siapa orang yang tahu ilmu fakatamahu, kemudian dia kitman, tidak mau menyampaikan ilmu itu. Aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Maka Allah akan mengekang dia kayak kuda yang dijalankan itu pada hari kiamat, bilijamin dengan kekang, kendali, tali kendali, minan nar, dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'mal 'atiyatu, sebaik-baiknya hadiah, pemberian. Wa ni'mal hidayatu, sebaik-baiknya petunjuk. Kalimatu hikmatin tasma'uha, kalimat hikmah meskipun satu ya, tasma'uha, kamu dengar, fatatwi, kemudian kamu lipat, maksudnya itu masuk ke hati, dipaham, dihafal, alaiha. Jadi si hikmah itu didengar satu pembahasan, otomatis yang pertama kali dengar kan kuping ya, diproses oleh otak, masuk ke hati, netes ke hati, faham, baru kita lanjutkan. Thumma tahmiluha ila akhin laka muslimin, kamu membawa hikmah itu kepada saudaramu sesama muslim, tu'allimuhu iyyaha, kamu ajarkan hikmah itu kepadanya.
ta'dilu ibadata sanah. Pahalanya kejadian tadi itu membandingi ibadah 1 tahun. Ada satu orang hadir majelis ta'lim, kemudian mendapatkan faidatun azimatun jadidatun syafiyatun. Satu faedah aja, keterangan tapi luar biasa, jadi obat ini. Yang terobati pendengar pertama dulu. Dia terobati. Kalau terobati dengan satu pembahasan pasti akan terkenang-kenang kan? Akan terkenang-kenang. Namanya dia merasakan yadzuqus syifa. Dia merasakan obat dengan pembahasan itu. Baru disampaikan kepada akhun lahu muslimun. Saudara sesama muslim, tapi tolong bi-ikhlas. Sebab kalau nggak pakai ikhlas, dzauq yang pertama jadi hilang. Kalau bi-ikhlas malah tambah-tambah nanti dzauqiyahnya itu. Dengan ikhlas kepada saudaranya sesama muslim. Catatan ibadah yang akan dia dapat dari kejadian ini 1 tahun pahalanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Dunia dikutuk. Mal'unun ma fiha. Dikutuk apa-apa yang ada di dunia illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ma walahu, dan apa-apa yang menyertainya. Au mualliman, atau seorang muallim. Au muta'alliman, atau seorang pelajar. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hatta an-namlati fi juhriha wa hatta al-huti fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, para penduduk langit, penduduk bumi, hatta namlah, meskipun semut, fi juhriha, di lubangnya, wa hatta al-hut, meskipun ikan, fil bahri, di laut, la yusalluna, semuanya itu mendoakan, ala muallimin nasil khaira, kepada orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Kalau hadis dari Syekhul Imam dulu ada itu, ukamakal, ini berdasarkan ingatan. Khairun nas wa khairu man yamshi ala wajhil ardi al-muallimun li'annahum kullama khalaqad din jaddaduh. Sebaik-baiknya manusia dan sebaik-baiknya orang yang berjalan di atas muka bumi adalah para muallim. Sebab pekerjaan para muallim, para kiai, para ustadz, kullama khalaqad din, setiap robek, rusak, robek bermakna rusak ya, agama, jaddaduhu, mereka memperbaharuinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma afadal muslimu akhahu faidatan afdala min hadithin hasanin balaghahu faballaghahu. Tidak memberikan faedah seorang muslim kepada saudaranya satu faedah yang lebih mulia daripada hadithin hasanin, ucapan yang baik, balaghahu, yang sampai kepada itu orang, faballaghahu, kemudian orang tadi menyampaikan lagi kepada temannya. Ini begini-begini nih, ada catatannya ya, di hari kiamat juga kita lihat nanti. Memberi keterangan baik kepada satu orang itu ada hitung-hitungannya, ada balasannya dari Allah yaumil qiyamah. Ini hadis yang terkenal ini setelah ini nih, yang sering dibawa oleh guru-guru saya ini buat dalil bahwa majelis ilm lebih bagus daripada majelis wiridan, majelis zikir. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebetulnya kalau sekarang ini sudah al-jam'u ya. Jadi majelis sholawat ya pasti ada baca kitabnya, ya kan? Majelis kitab ya ada baca maulidnya. Itu sudah mengumpulkan faidatan. Ini mah yang dimaksud yang majelis ilm saja sama majelis wirid saja.
Itu jelas lebih afdal majelis ilm. Tapi kalau sekarang kan sudah diramu, ada maulidnya, ada sholawatnya, ada zikirnya, ada tahlilnya, ada baca kitabnya. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Fara'a majlisaini. Rasulullah melihat dua majlis. Ahaduhuma, salah satu keduanya, yad'una Allah azza wa jal wa yarghabuna ilaih. Mereka berdoa kepada Allah, wa yarghabun, dan mereka senang kepada Allah. Bahasa kita majlis wiridan dah. Wathani, majlis yang kedua, yu'allimunan nas, sedang mengajarkan orang-orang. Faqala, maka bersabda Nabi, amma haula'i fayas'aluna Allah Ta'ala fa in syaa a'tahum wa in syaa mana'ahum. Adapun yang majlis wiridan itu sedang memohon kepada Allah Ta'ala. Bila Allah ingin, Allah kabulkan. Kalau Allah tidak ingin, Allah tidak kabulkan. Wa amma haula, adapun mereka majlis kedua yang sedang mengajar, majlis ta'lim, fa yu'allimunan nasa, sedang mengajarkan orang-orang. Wa innama bu'ithtu mu'alliman, sungguhnya aku dibangkitkan menjadi muallim. Tsumma adalah kemudian pindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kepada mereka yang lagi ta'lim itu. Wa jalasa ma'ahum, Rasulullah duduk bersama ahli majlis ilmu.